di Loyola Podcast. Yeay! Halo teman-teman semuanya. Ya ampun, ini udah podcast episode yang ke-8 dari DKKL-nya 2020-2021 nih. Dan hari ini teman-teman, seperti biasa, setiap episode itu pasti kita ngehadirin tamu-tamu spesial nih. Nah, karena aku udah pakai Korsa DKKL, jadi udah kelihatan nih kira-kira bintang tamunya nih siapa gitu kan ya. Karena beliau juga pakai Korsa DKKL gitu, jadi pasti ya anak-anak DKKL lah ya yang diundang di bintang tamu. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, semua KPKL, KKL, KEKL, siapapun yang nonton ini. Kenalin, namaku Anastasia Clara Vicky Nugraha, biasa dipanggil Kiki. Aku KEKL 20 dan aku DKKL 68. Salam kenal. Yeay, salam kenal. Buat teman-teman yang belum tahu, ini namanya Kiki ya. Kiki adalah salah satu DKKL 68 nih. Kalau misalnya hostnya DKKL, bintang tamunya DKKL, temanya juga nggak jauh-jauh dari DKKL nih kali ini teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Ki, kita tanya kabarnya dulu dong. Kiki udah lama kan ya nggak balik ke Loyola. Gimana kabarnya nih Ki sekarang? Wah, kabarnya sih baik-baik aja. Cuma ya karena online, jadi sedikit gabut ya. Sedikit gabut ya. Kangen Elsie nggak Ki? Banyak perubahan loh sekarang di Loyola. Wah, pastinya kangen banget ya. Apalagi kayak Elsie itu udah berubah banget. Terus jadi lebih bagus, terus jadi lebih, pokoknya beda lah sama waktu aku masih sekolah jadi KKL di LC gitu. Tambah top chair lah pokoknya. Tambah top chair, kayak Pater Jupri ya, top chair gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan lagi kuliah gitu kan ya, lagi kuliah sama dulu waktu SMA, seruan mana sih Ki? Sekarang sih mungkin masih seruan SMA ya, karena kuliah tuh kan aku belum masuk offline nih, jadi masih belum tahu atmosfer kuliah yang pergi pagi pulang malam gitu, ngerjain tugas sama teman-teman. Kalau di SMA itu kan masih seru banget lah, masih beda jauh. Suasananya masih suasana anak SMA ya sekarang walaupun udah kuliah ya. Benar, masih. Kangen Elsie karena udah 2 tahun ya lulus dari Loyola ya, karena kan 2 tahun atasku kan. Betul. Oke. Kiki sekarang kuliah di mana sih, Ki? Aku kuliah di Universitas Ciputra, Surabaya, jurusan Hotel and Tourism Business. Wah, keren banget sih Universitas Ciputra. Dari Loyola terus ke Ciputra. Keren lah pokoknya. Anak-anak di KKL tuh universitasnya emang biasanya keren-keren, guys, gitu. Terus, ibu ngerjain apa Ki kuliah walaupun masih dalam kondisi online kan ya, tapi pasti kan ada yang lagi dikerjain. Lagi ngerjain apa nih? Kalau sekarang sih kepanitiaan, organisasi, terus juga ikut volunteer sih. Oke, ada kepanitiaan, organisasi, volunteer. Ini udah menyinggung kepanitiaan dan organisasi langsung emang DKKL-nya kebawa sampai sekarang ya kayaknya ya. Kalau gitu langsung aja nih. Kalau misalnya udah disebutin nih tadi kepanitiaan dan organisasi, ikut kepanitiaan atau organisasi apa nih? Kalau kepanitiaan paling kepanitiaan acara jurusan sama acara kampus. Tapi kalau organisasi aku masuk ke OSIS-nya jurusan gitulah. Oh, oke. Di SMA aktif, di kuliah juga aktif ya. Keren sih Kiki sih. Terus kalau misalnya menjalani kepanitiaan dan organisasi yang masih online seperti sekarang gitu ya, tapi kan lumayan banyak juga ya tadi yang kamu sebutin itu. Seruan mana nih antara yang di kuliah sama dengan yang di SMA dulu? Kalau seruan masing-masing punya serunya ya, karena mungkin beda kalau dari sisi organisasi. Karena waktu kuliah itu kan jumlah OSIS-nya itu banyak, jadi kayak 20-an lebih. Sedangkan kalau di Loyola tuh kan jumlah OSIS-nya cuma 9, spesial. Jadi mungkin perbedaan pendapatnya lebih sedikit. Terus apa yang kita tanganin juga lebih kompleks waktu SMA. Karena waktu SMA itu jumlah orangnya pendapat pikirannya itu cuma sedikit, kayak gitu, cuma 9 orang. Tapi pastinya kalau permasalahan yang dihadapin sih 11-12 ya, cuma tetap lebih dewasa dan lebih susah lah anggapannya, lebih susah kuliah sih. Iya, benar-benar. Ada porsinya masing-masing ya, antara SMA sama kuliah tentu persoalan yang dihadapi kan beda gitu ya, cara menghadapinya juga pasti beda gitu kan. Sekarang Kiki ini ya sangat berpengalaman di organisasi, SMA ikut, kuliah ikut gitu. Nah, coba kita
tarik ulur nih, ke mundur waktu kamu masih jadi DKKL. Nah, sebelumnya mungkin waktu daftar kali ya. Dulu kenapa sih Ki daftar DKKL Ki? Waktu aku daftar pertama kali di KKL tuh kalau ditanya itu tuh sebenarnya cuma ikut-ikutan temen aja sih. Jadi temen ngajain, aku ikut gitu. Ayo dong, ikut DKKL. Gara-gara kan waktu itu pasti kalau mau regen DKKL promosi itu ke setiap kelas. Nah, kita tanya-tanya, kita yaudah ikut aja gitu. Gaskan aja mumpung ada kesempatan gitu. Terus kayak yaudah ikut gitu. Udah sebatas itu aja. Oke. Jadi ini ya, iseng-iseng gitu ya. Pertamanya iseng-iseng tapi akhirnya diniatin dan jadi DKKL. Oh, mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, Ki, kamu dulu jabat sebagai apa sih di DKKL? Di DKKL aku jabat sebagai bendahara. Oke, sebagai bendahara. Kayak Natasha Angelic ya kalau tahunku nih jadi bendahara juga nih. Nah, terus selama menjadi bendahara gitu, kan ada kesulitan ya tentunya tiap jabatan gitu kan pasti punya kesulitannya masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Kalau di bendahara tuh gimana sih, Ki? Bendahara itu punya tugas bulanan, bedanya itu. Mungkin sama kayak sekre ya, sekretaris. Itu kita setiap bulan wajib bikin laporan anggaran. Karena kan DKKL punya anggaran tersendiri dan kita wajib bikin laporan anggaran setiap bulannya. Nah, tapi jadi bendahara itu juga nggak menutup kemungkinan untuk kita jadi ketua, kita jadi anak event, kita jadi anak desain, kayak gitu. Jadi enaknya jadi DKKL itu, yaitu kita bisa nyoba seluruh divisi yang ada di kepanitiaan Loyola secara satu-satu menyeluruh gitu loh. Iya, benar. Jadi kita teman tuh yang beda-beda gitu ya, nggak cuman sebatas kalau misalnya aku ketua berarti cuma jadi, tapi aku juga bisa ngerjain job desk yang lain, misalnya jadi sekretaris atau panitia-panitia yang lain gitu sih, Ki. Sampai sekarang masih kayak gitu loh, Ki. Abis itu kalau sendiri ya sebagai bendahara di DKKL tuh pernah ngalami kesulitan apa sih, Ki? Ini yang pertama itu kalau ada selisih uang. Jadi waktu itu kan aku kan masih offline tuh. Nah, uangnya itu dikasihnya tuh cash. Nah, terus kan pasti aku taruh di suatu tempat. Ya, nah, makanya tuh anak-anak DKKL lainnya tuh tahu di mana tempatnya itu. Jadi kalau misalkan mereka butuh pengeluaran apa gitu, mereka langsung ambil. Mungkin mereka lupa bilang gitu. Nah, itu bikin kayak waktu mau bikin laporan anggaran, loh kok uangnya selisih, dipakai buat apa aja. Itu tuh yang kedua itu perihal tanda tangan. Format laporan gitu kadang suka berubah-ubah gitu. Dan itu cukup, jadi udah terlanjur ngeprint, mau dikasihin ke frater, habis itu kok ternyata salah, kita harus revisi lagi, print ulang lagi, kasihin lagi, kayak gitu sih. Iya, benar-benar. Sampai sekarang kayaknya juga kesulitan-kesulitan bendahara itu kayak gitu ya, karena mungkin job desk-nya terlihat sedikit gitu ya, cuman mengurus keuangan gitu, tapi keuangan itu adalah hal yang berat sebenarnya ya kan, Ki. Maksudnya pertanggungjawabannya tuh besar gitu loh sebagai bendahara gitu. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan nih, secara utuh 9 DKKL, pernah ngalami kesulitan apa nih? Pastinya sih dapat. Itu yang paling jadi struggle yang kita. Jadi kayak kita kan kalau kita DKKL-ku itu punya slogan. Jadi tuh satu keluarga, 9 kepala, 18 hati, 1000 cerita, 1000 pikiran, kayak gitu. Jadi kayak kita punya pikiran sendiri-sendiri, kita punya tujuan sendiri-sendiri. Nah, itu tuh untuk nyatuinnya itu kadang kesulitan, kayak gitu. Terus mungkin komunikasi karena kita punya kesibukan sendiri-sendiri nih. Jadi kayak aku harus ngerjain kerjaan kelas, terus siapa butuh ngerjain kerjaan kelas juga atau kerjaan yang lain, apalagi waktu itu kelas 11 kan, kita banyak-banyaknya kegiatan. Kalau di Loyola itu dibilangnya tonggaknya lah. Kelas 11 itu tonggaknya semua kegiatan di Loyola kayak gitu. Nah, pasti di situ sih kesusahannya, struggle-nya di situ. Iya. Aku juga ngerasain kok, maksudnya secara komunikasi, terus beda pendapat itu pasti kan ya. Karena 9 orang yang punya karakter masing-masing dijadi satu, menggapai satu visi misi dan tujuan, tapi
juga sebenarnya beda-beda gitu kan. Nah, gimana caranya menjadikan satu itu gitu. Benar-benar, aku setuju banget sama pendapatnya Kiki tadi. Terus kalau misalnya sebagai DKKL dulu nih, event yang paling seru apa sih, Ki? Kalau aku sih ini setiap kali regen atau LDO. Jadi waktu pemilihan orator sama pemilihan DKKL itu paling seru sih. Kenapa tuh? Bisa ceritain dikit gitu, serunya kenapa? Yang pertama karena di situ tuh kita ngerasa kayak kita berusaha melatih, kita mencontoh ke orang-orang yang akan menjadi DKKL atau orang-orang yang akan menjadi orator. Itu yang pertama. Kedua karena ini sih kita lebih sering kumpul karena kan kita butuh nginep camping misalkan LDO, LDK kan pasti kita pergi keluar kayak gitu kan. Nah, di situ tuh kita jadi lebih dekat karena kita di suatu wilayah yang mana kita bareng-bareng sama pendamping, terus kita nginep bareng, kita struggle bareng kalau ada kesusahan atau tantangan harus kita hadapin saat itu juga karena nggak ada waktu lagi untuk menyelesaikan atau menghindari dari tantangan itu sih. Oke. Berarti emang keseruannya waktu proses-proses yang dijalanin gitu kan ya untuk membentuk kepanitiaan yang lain gitu kan ya. Nah, terus sebagai DKKL dulu nih, kan sekarang udah ini kan lulus, terus juga punya kesibukan masing-masing di kuliah. Nah, DKKL dulu masih sering kontak nggak sih, Ki? Masih dong, tapi mungkin nggak seintens dulu ya. Kalau dulu misalkan setiap hari bisa kita kontakan gitu, bahas kerjaan atau bahas kehidupan sekolah gitu. Kalau sekarang sih lebih, mungkin seminggu sekali, tapi sekali call itu langsung bisa lama gitu. Dari jam 9 malam misalkan sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi kayak gitu. Durasinya sih lebih lama. Oke. Ya pasti kayak gitu kan ya, karena jarang ketemu, jadi sekalinya ketemu, lepasin tuh kangen-kangennya, banyak ngobrol gitu kan ya. Aku juga ngerasain itu sekarang karena kondisinya online gitu, dan kita dan tanda kutip juga lebih jarang untuk ketemu gitu kan ya, walaupun tetap kerja tapi dalam kondisinya online, masih dalam jaringan gitu. Ketika ketemu di sekolah ya itu seru-seruannya tuh dapat banget karena kita jarang ketemu itu tadi. Gitu sih, Ki. Terus kalau misalnya ini di kehidupan yang sekarang nih, nilai-nilai dari DKKL, waktu kamu jadi DKKL atau entah kamu dalam proses mendaftarnya itu, apa nih yang masih kamu bawa sampai sekarang? Menjadi DKKL itu menurut aku tuh sebuah kehormatan, kebanggaan gitu ya. Jadi kita bisa dapetin banyak nilai. Salah satunya itu yang paling aku dalamin itu time management. Karena di DKKL itu kan kita sibuk tuh kan, kita ngurusin banyak hal, kegiatan-kegiatan sekolah, tapi kita juga kita tetap pelajar, kita tetap harus belajar, kita punya circle di kelas kayak gitu kan. Jadi time management itu kayak jadi lebih meningkat gitu loh. Aku lebih bisa ngatur waktu-waktuku. Habis itu kekeluargaan yang mana kayak kita itu sama orang lain itu tuh membentuk sebuah circle, itu tuh rasa kekeluargaannya tuh harus terus dibangun gitu loh. Nah, terus kalau Anya tahu nih, Anya kan pernah dulu regen. Nah, 4 pilar kepemimpinan sih. Kesadaran diri, ingenuitas, cinta kasih, heroisme, itu menurut aku masih sangat-sangat aku terapin sampai ke kuliah ini. Karena kita harus sadar diri akan diri kita sendiri, fleksibel, apalagi di zaman pandemi, cinta kasih, saling mencintai orang lain, heroisme, saling mensupport, menyemangati diri sendiri dan orang lain, kayak gitu sih. Banyak lah. Dan yang paling penting tuh leadership. Oh, gitu. Pastilah ya. 9 untuk satu sekolah gitu ya. Jadi pasti harus ada leadershipnya gitu, dilatih gitu kan ya. Dan ini tadi Kiki nyebutin banyak banget ya nilai-nilai yang pasti dibawa dari DKKL sampai dengan sekarang nih. Jadi DKKL tuh nggak cuman keren-kerenan ya, Ki. Nggak cuma kelihatan sangar-sangaran aja, tapi benar-benar ada pengalaman, ada sesuatu yang didapat waktu kita jadi bagian dari DKKL. Ya kan, Ki? Ya, jadi DKKL itu kalian harus siap mengabdi, kalian harus siap bekerja keras, kalian harus siap untuk banting anggapannya bukan banting tulang ya, kayak banting tulang gitulah, banting tulang untuk sekolah, untuk KKL
angkatan 1, 2, 3 gitu. Jadi KKL kelas 10, 11, dan 12 sendiri. Itu Iya, benar. kita harus kerja sih. Ya itu ini ya, melayani, bentuk pelayanannya kita gitu. Sekolah Jesuit kok ya, kita diajarkan untuk melayani, nah itu adalah salah satu bentuk untuk melayaninya, melayani KBKL tentunya gitu kan. Nah terus ini sih Niki, yang mungkin menarik nih buat aku nih. Menurut kamu sendiri nih, hal yang tidak mungkin kamu dapatkan kalau kamu nggak jadi DKKL waktu itu? Ada 2. Menurut aku ada 2 yang nggak mungkin aku dapetin kalau aku nggak jadi KKL. Yang pertama itu keluarga. Menurut aku kita bersembilan itu sudah menjadi satu keluarga, terbentuk sebuah keluarga tersendiri di Loyola. Jadi selain kita sebagai KKL, kita juga antar DKKL itu tuh kita sebagai keluarga. Karena walaupun sedekat-dekatnya kita sama teman kelas misalkan atau sama lingkungan kelas kayak gitu ya, kita nggak bisa bentuk sebuah keluarga seerat hubungan di DKKL. Terus yang kedua itu pengalaman. Kita mau ikut banyak panitia di Loyola sebanyak apapun, menurut aku pengalaman kamu jadi DKKL itu pasti bakal berbeda dan lebih, kalau orang bilang nyes gitu. Bahasanya nyes gitu. Betul-betul. Pengalamannya nyes gitu. Salah satu pengalaman ternyesnya itu apa, Ki? Pertama waktu regen sih. Waktu kita dilantik dan waktu kita berjuang untuk menjadi DKKL. Walaupun kita belum bersembilan, tapi itu kayak sebuah perjuangan dan pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa terlupakan. Betul. Karena memang dari awal tuh juga aku diajarin tuh, Ki, yang jadi penting buat kita ingat adalah bukan menjadi DKKL-nya, karena itu adalah bonus, tapi prosesnya gitu ya. Betul. Selama kita berjuang buat mendapatkan predikat DKKL itu seperti apa gitu. Tapi jadi DKKL itu adalah bonusnya. Benar-benar banget apa yang Kiki bilang gitu. Nah, ini kan udah bulan-bulan September ya, Ki. Udah tahu lah ini bulan-bulan apa gitu kan ya, mendekati regenerasi gitu. Mungkin kamu mempunyai apa ya, tips-tips atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Apa yang perlu dipersiapkan sama teman-teman yang nanti memutuskan untuk daftar di seleksi? Kalau yang perlu disiapkan yang pertama itu mental. Jadi kita harus kuat mental, kuat komitmen, kuat motivasi, walaupun misalkan awalnya mau daftarnya iseng-iseng gitu kan ya, kayak aku. Tapi saat kamu sudah masuk ke seleksi pertama, itu kalian sudah harus bisa menentukan sebenarnya apa sih motivasi kalian untuk mau daftar jadi KKL selain iseng-iseng dan ikut-ikutan. Nah, terus yang kedua itu kan yang pertama mental, yang kedua tuh ya tetap hati mungkin ya. Jadi kita harus anggap proses ini tuh sebagai sebuah ya proses yang memang harus dijalani, jangan berat hati. Lost doll kalau Denny Caknan bilang lost doll kayak gitu. Iya, betul. Ngejalaninnya harus dengan tulus gitu ya, biar nggak kerasa beban kalau ikut regenerasi ini gitu. Nggak usah, pokoknya ikutin aja dengan sepenuh hati gitu ya, jalanin aja karena pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil lah gitulah. Jadi DKKL itu bonus. Udah itu harus sangat-sangat ditanemin dalam diri. Jadi DKKL itu bonus dan proses kalian kalau mau jadi DKKL aja tuh walaupun kalian nggak keterima itu ya, itu pasti juga mengenang dan sangat-sangat bermanfaat dan berguna gitu loh. Iya, betul. Aku aja yang belum lengser aja merasakan itu gitu loh. Ini kayaknya nilai ini bakal aku bawa gitu loh, bener-bener sampai setelah di KKL pun aku bakal bawa ini gitu. Nah, terus tadi tuh kan pesan untuk teman-teman yang mau daftar di KKL. Nah, buat teman-teman yang nantinya jadi DKKL, kamu ada sesuatu yang mau disampaikan nggak? Mungkin biar DKKL-nya lebih baik, harus seperti apa, atau ada sesuatu yang lain gitu? Kalau pesan untuk nanti yang kalau misalkan kalian sudah jadi DKKL, yang pertama jangan sombong, pintar-pintar bagi waktu, anggap DKKL itu sebagai keluarga kalian, tempat kalian terus berkembang, berlatih, terus juga kalian harus bisa tetap jangan lupain belajar lah, pembelajaran sama kegiatan DKKL ini tuh harus seimbang.
Nah, kayak gitu. Oh, satu lagi. Kalau misalkan kalian nggak tahu harus belajar sama siapa, belajar sama DKKL. Oh, betul banget. Bilang jadi kelompok belajar juga bisa kok, nggak harus jadi kelompok yang ngerjain kegiatan terus jadi kelompok belajar, bisa banget. Iya, betul banget. Itu termasuk salah satu pengalaman yang tidak akan didapatkan kalau nggak jadi DKKL. Betul banget. Secara tidak langsung kalian akan merasakan rasanya belajar bareng bersembilan. Karena saking seringnya ketemu untuk ngerjain suatu kegiatan, akhirnya belajarnya pun disambi waktu ngerjain kegiatan. Betul. Seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Kiki sebagai seorang mantan DKKL dulu ya. Dan kebetulan aku juga jadi DKKL sekarang gitu kan ya. Berbagai pengalaman itu bisa didapetin teman-teman. Dan ketika kalian memutuskan untuk daftar di proses untuk jadi DKKL, proses regenerasinya itu, percaya kalian nggak akan nyesel gitu apapun hasilnya. Entah nanti kalian diterima atau tidak, pasti akan ada suatu hal yang kalian dapatkan dan akan terus terkenang gitu. Oh, aku pernah gini dulu, aku pernah melewati itu. Dan itu nggak akan teman-teman lain rasakan kalau misalnya ya nggak jadi DKKL atau nggak ikut pendaftarannya gitu. Percaya deh, pokoknya seru banget ya Ki ya. Seru banget jadi DKKL tuh seru banget. Ini udah representasi ya. Kiki seorang DKKL yang sukses juga sekarang, universitasnya oke, dia studinya lancar, organisasinya juga lancar. Banyak hal yang dilatih di DKKL buat kehidupan kedepannya setelah selesai menjabat sebagai DKKL. Nah, penutup nih Ki, pesan buat KBKL semuanya. Kalau pesan untuk KBKL, untuk KKL dulu ya. Di sini kalian harus terus berkembang, aktifkan diri di setiap kegiatan, terus jangan lupa bangga sebagai KKL. Karena hal untuk menjadi KKL itu tuh sudah sebuah kebanggaan dan kalian bisa membanggakan itu nanti saat kalian sudah jadi KKL. Habis itu kalian juga harus pahami betul apa itu 4C dan nilai-nilai yang diajarkan di Loyola, karena jaminan ini ya, penilaian karakter di Loyola itu nggak akan bisa kalian dapetin di kuliah. Jadi penanaman karakter di Loyola itu kayak benar-benar sangat berguna sih untuk hidup kalian. Terus kalau untuk KBKL kayak guru, frater, pater, karyawan, pesannya nggak ada. Aku cuma mau makasih gitu, udah mendidik aku selama menjadi KKL sehingga aku bisa keluar jadi sebagai KKL, menjadi KKL yang mungkin bisa membanggakan atau mungkin bisa berguna nantinya. Kayak gitu sih. Oke, Ki. Terima kasih banyak loh, Ki. Terima kasih nih buat Bapak Ibu Guru tadi ya. Karena sudah membentuk Kiki menjadi seseorang yang bisa membanggakan Loyola juga. Gitu kan ya, membawa nama Loyola gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak Kiki udah berkenan buat hadir dalam podcast 8 DKKL ini, membahas ya sedikit banyak tentang DKKL nih, gimana keseruannya dan juga dinamika-dinamika dalam DKKL. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk daftar DKKL besok ya, kalau udah dibuka pendaftarannya, langsung daftar aja, nggak usah ragu-ragu, percaya kalian nggak akan nyesel gitu. Dan mungkin untuk ini ya, KKL 68, angkatannya Kiki dan teman-teman DKKL 68, semangat terus ya buat studinya nih ya. Aku sampai lewat Kiki ya, siapa tahu pada nonton juga kan ya Ki ya. Semangat buat studinya, sukses terus, dan semoga Tuhan selalu memberkati kalian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast ini, dan jangan lupa untuk selalu nonton podcast DKKL di episode-episode berikutnya, karena kita pasti akan nampilin sesuatu yang menarik lagi buat kalian. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton podcast ini. Admirem Dei Gloriam.